الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدى المتقين الصراط المستقيم وفضله بالفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا أفضل المرسلين. اللهم صل على نبينا محمد ذي القلب الحليم وآله المحبوبين وأصحابه المحمودين ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala bentuk pujian kita sanjungkan keharibaan Allah, karena Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan Dzulhijjah. Bulan ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keberkahan dan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Maka sudah sepatutnya kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara terbaik untuk mengekspresikan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan memperbanyak kumandang takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasa syukur kemudian kita sempurnakan dengan menyembelih hewan kurban. Kurban adalah bentuk nyata dari pengabdian kita kepadanya dan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di setiap aspek kehidupan kita. Dengan mengekspresikan rasa syukur kita melalui kurban, kita berharap dapat meraih ridha Allah dan menjalani hidup dengan penuh berkah dan rahmat-Nya. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min ihraqi damin wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamati bi quruniha wa akhlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini kita menjadi faham bahwa berkurban pada Idul Adha merupakan amalan yang paling dicintai Allah.
Berkurban bukan hanya tindakan menyembelih hewan, namun sesungguhnya merupakan simbol pengorbanan diri yang tulus kepada Allah. Darah hewan kurban yang diterima oleh Allah sebelum menyentuh bumi menandakan betapa dihargainya ibadah ini dan kedekatan yang tercipta antara hamba dengan Tuhannya. Selain itu, berkurban membersihkan jiwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mengajarkan kepedulian sosial dengan berbagi daging kepada fakir miskin. Hewan kurban yang akan datang pada hari kiamat menjadi bukti betapa pahala yang kita terima sungguh berlipat ganda. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha kita memang disunahkan untuk memotong hewan kurban seperti unta, sapi, kerbau ataupun domba pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Lahiriahnya kita menyembelih hewan kurban, namun pada hakikatnya adalah kita harus menyembelih segala bentuk kecintaan kita pada duniawi yang dapat mengurangi bahkan menghalangi kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecintaan duniawi melebihi kecintaan kepada Allah, membuatnya serakah, menghalalkan segala cara, zalim dan menindas orang lain. Ibadah kurban melatih diri kita agar tidak tertawan oleh cinta duniawi, tetapi hanya ketakwaan yang akan mencapainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumaha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadalakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu ritual keagamaan yang kaya akan makna simbolis dan metaforis, dan sepatutnya ditafsirkan dalam konteks nilai-nilai Islam universal. Ada banyak pesan dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari perayaan ibadah kurban ini. Salah satunya adalah keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam dalam proses mendapatkan, mendidik dan mengasuh anak mereka, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Mari kita hayati sejenak ayat berikut. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin, kita bahas sedikit tentang pola asuh yang diterapkan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik putranya. Kita perhatikan redaksi, ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Yang artinya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim telah melibatkan putranya dalam bermusyawarah untuk memecahkan persoalan yang sangat pelik dan pahit. Padahal saat itu Ismail baru berumur 13 tahun. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim sangat menyadari pentingnya mempersiapkan anaknya untuk menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu mudah. Dengan melibatkan Ismail dalam diskusi mengenai perintah Allah untuk pengorbanan, Ibrahim mengajarkan bahwa hidup penuh dengan tantangan, memerlukan keberanian, kesabaran, dan keimanan yang kuat. Anak-anak yang memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam diskusi akan terpupuk rasa tanggung jawab dan membantu mereka mengembangkan keterampilan problem solving dan ketahanan mental. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling percaya antara orang tua dan anak, mereka akan merasa didengarkan dan dihargai pendapatnya. Mereka akan lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai situasi sulit. Mereka tidak akan mudah rapuh, melainkan akan tumbuh menjadi individu yang kuat